Selamat datang di Kocokan 24, sebuah podcast yang membahas tentang sosok yang akan viral pada tahun 2024. Dan siapa yang akan menjadi bintang tamu saya kali ini? Di tangan saya ada banyak nama-nama yang sangat mungkin akan viral di 2024. Ada beberapa nama di sini. Oke, saya akan ambil satu. Siapa dia? Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan saya hari ini sudah berada di ruang kerja Pak UU di kediaman pribadinya di Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan selamanya baik. Alhamdulillah. Pak UU, sebelum saya ke sini, saya sempat menemui beberapa warga Jawa Barat dan saya menanyakan, kenal sama Pak UU nggak? Nah, kebetulan ada tayangannya Pak UU. Hanya asal apa kan? Tahu banget dia tuh wakil gubernur Jawa Barat dan asli Tasik. Sahanya asa pernah dengen tapi nggak tahu siapa ya. Yang ini ya, yang bilang kalau kasus perundungan di Tasik itu cuma bercandaan itu kan? Pak UU siapa ya? Kayaknya sih pernah dengar, tapi nggak tahu, lupa. Oh, tahu Bupati Tasikmalaya kan? Gimana Pak UU? Ya populer, jangan merasa kesohor, menduduki jabatan yang sekarang. Kemudian sebelumnya menduduki jabatan tertentu. Ternyata buktinya kan masyarakat juga tidak banyak yang tahu sama saya. Dan hal itu saya menyadari. Karena memang saya dibandingkan dengan pejabat yang lain, dengan politisi yang lain, tidak diketahui oleh masyarakat. Mungkin karena medsos saya kurang diminati, ataupun track record saya juga kurang bagus, atau mereka tidak begitu peduli terhadap diri saya, sekalipun hari ini saya wakil gubernur, kan seperti itu. Jadi saya sangat memahami dan menyadari seperti itu. Pak UU, acara ini kan ditujukan untuk menemui tokoh-tokoh yang viral di 2024. Tapi kalau saya melihat belakangan ini, Pak UU itu justru viralnya itu udah mulai tahun ini. Menyangkut kasus pembulian anak SD beberapa waktu lalu. Dan yang paling banyak disorot adalah terkait perdamaian. Boleh cerita Pak UU, sebenarnya yang minta damai kasus itu tuh siapa Pak UU? Ya, di saat saya bertemu dengan orang tua korban, emaknya dan bapaknya, mereka meminta kepada saya, karena saya tetangga, dan juga anak saya adalah teman dekatnya orang yang memvideo atau membuli itu, teman sekolah, teman ngaji, satu masjid. Bahkan dia cerita sebelum viral itu dia masih ngaji, bahkan ngajinya itu dia paling duluan, kemudian teman-temannya yang 3 orang itu, yang 4 orang itu. Nah, permohonan orang tua ya ingin islah lah, kalau kata para santri ingin damai supaya kami tidak ada permasalahan ke depan, jadi tidak mau. Yang kedua, juga bagi muslim dengan muslim yang lainnya kan ada 3 kewajiban. Satu, mendamaikan orang yang berselisih. Yang kedua, menutupi aib atau kekurangan kelemahan muslim yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mengislahkan mereka yang berselisih gitu. Atau yang ketiga, memudahkan umat yang lain dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau
kenyataan seperti ini islah, berarti sudah sesuai dengan kriteria kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang kedua juga sesuai dengan permintaan terutama emaknya. Kalau bapaknya kan tidak terlalu banyak ngobrol, emaknya yang baceo mah gitu, termasuk minta kepada saya untuk islah seperti itu. Saya sampaikan ke media gitu. Oke, jadi orang tuanya ya Pak Isi. Betul. Tapi kan Pak U, waktu pertemuan itu kan itu sebenarnya atas perintah dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Ya, Sebenarnya selama memimpin pemerintahan di Jawa Barat, pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur itu seperti apa Pak U? ya, saya berterima kasih ya kepada Pak Gubernur yang benar-benar menghargai saya, mengakui keberadaan saya, di mana banyak tugas-tugas yang dilimpahkan kepada saya di saat kepemimpinannya. Yang kedua juga menghormati beliau. Pertama, saya sesuai undang-undang tentang kemiskinan, tentang stunting dan yang lainnya, kesehatan, itu tanggung jawab saya. Tetapi Pak Gubernur juga memberikan tugas kepada saya tentang keagamaan, juga tentang desa, dan juga tentang hal-hal yang lain yang secara lisan ataupun tulisan beliau memerintahkan kepada saya. Dengan beliau memerintahkan dan menugaskan kepada saya, berarti beliau ada kepercayaan kepada saya. Kan itu yang menjadi kebanggaan saya. Yang kedua juga, mohon maaf, porsi kewenangan juga kami diberikan, termasuk porsi anggaran, porsi rotasi mutasi, tetapi juga tidak sebesar beliau dalam kewenangannya yang diberikan kepada saya, dan itu wajar kan, karena saya wakil. Kalau boleh flashback, dulu sebenarnya gimana sih Pak U ceritanya sampai Pak Ridwan itu meminang Pak U ngajak untuk maju di Pilkada Jabar? Saya dari dulu ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Setelah sering bertemu dengan Kang Aher ya. Kemudian saya ikhtiar dan yang lainnya dengan deklarasi sambil ditertawakan oleh orang lain karena ingin jadi gubernur di depan gedung sate setelah pelantikan dan yang lainnya. Kemudian saya mengadakan survei. Ternyata setelah saya muter ke sana muter ke sini, gegorowokan ke itu ke dia, surveinya baru 6%. Nah, kemudian hasil survei LSI yang waktu itu menyampaikan bahwa Pak U cocoknya di wakil, katanya nggak bisa jadi gubernur. Nah, cocok yang saya kagumi atau sosok yang saya kagumi waktu itu adalah Pak Ridwan Kamil. Maka saya beberapa kali datang terus terang ke gedung ke wali kota, rumah dinas Pak Emil waktu itu. Saya minta, Kang Emil, saya ingin jadi wakil Kang Emil. Ingin jadi wakil Kang Ridwan Kamil dalam Pilgub ini. Saya akan membawa perasaan dan kepribadian saya di saat saya menjadi bupati di Tasik. Apa? Kalau wakil macam-macam, saya nggak enak. Kalau wakil neko-neko, saya nggak enak. Maka perasaan yang itu akan yang saya bawa. Artinya saya akan tetap Kal Jasidil Wahid dengan Kang Emil. Yeah. Tetapi kan yang mau dengan Kang Emil banyak. Bahkan saya dites. Gitu. Dites dari 9 orang, ada bocoran kepada saya yang paling jelek dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Karena kan calon-calon yang lain mungkin intelektualitasnya, kemudian wawasannya. Kalau saya kan wawasannya masih di Tasik ya, intelektualitasnya ya anak pesantren lah seperti itu. Tapi ya beliau memilih saya, alhamdulillah. Dan sekarang jadi wakil mendampingi beliau. Senang sekali saya, bahagia sekali menjadi wakil gubernur dari gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Tahun depan kan udah tahun terakhir memimpin di Jawa Barat. Sebenarnya ada berapa persen yang sudah dijalankan program kerjanya? Apakah itu sudah memenuhi slogan Jabar Juara Lahir Batin, Pak? Sebenarnya apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Gubernur dengan saya sebagai wakil dan juga yang sudah dilaksanakan oleh para kepala dinas, sekretaris dan yang lainnya, para pejabat setingkat Pemprov, ini sudah hampir 80%. Tidak ada yang belum dikerjakan, cuma dari 100% program, ada yang sudah maksimal, ada yang sudah memiliki efek domino yang bermanfaat terhadap masyarakat, ada yang masih belum. Mana mungkin yang masih belum? Misalnya tentang hasil daripada penanaman pohon yang 75 juta pohon ini. Karena pohonnya masih kecil-kecil, jadi belum dirasakan kemanfaatannya. Tapi di program-program Jabar Masagi, Kolecer, Sekoper Cinta, Sadesa, Maghrib Mengaji, Gerbang Desa, dan yang lainnya yang segitu banyaknya, Jamu, Inggris for Ulama, semuanya sudah bisa berjalan dengan baik dan sudah bisa
manfaat dari masyarakat. Apa yang akan diprioritaskan dalam 1 tahun ke depan ini? Pak Gubernur sekarang sedang memprioritaskan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan juga meningkatkan pendidikan. Bahkan ini perlu disampaikan, pendidikan di Jawa Barat sudah melebihi target kewajiban dari undang-undang tentang anggaran. Di anggaran kan maksimal 20%. Jawa Barat sudah 37% anggaran Jawa Barat untuk dunia pendidikan. Bahkan untuk beasiswa tingkat SLTA hampir 1 triliun lebih untuk beasiswanya saja. Belum dengan yang lainnya. Kalau Pak U melihat sebenarnya masih ada yang harus dibenahi nggak sih Pak U, PR besar di Jawa Barat ini Pak U? PR besar di Jawa Barat adalah yang harus kita tingkatkan, yaitu komunikasi. Komunikasi antar para pemegang kebijakan, termasuk para pemegang kebijakan yang berstatus vertikal. Saya mungkin kalau dengan Kementerian Agama, alhamdulillah selalu berkomunikasi. Tetapi kan ada instansi-instansi yang lain yang menurut kami belum begitu matching. Contoh dengan BBSDA, gitu kan? Dengan BBSDA ini kita diakui kurang matching, dan itu pun saya rasakan di saat saya menjadi bupati di Tasikmalaya. Kemudian juga antar dinas yang satu dengan dinas yang lain. Menurut evaluasi kami, sekalipun di tingkat kabupaten ini terkadang dinas satu dengan dinas yang lain kurang adanya koordinasi yang baik. Termasuk juga diakui ada di pemerintahan kami pun yang belum maksimal. Tapi bukan berarti tidak komunikasi, hanya belum maksimal aja dalam komunikasinya, seperti itu. Kalau lihat dari bursa survei, Pak RK ini kan sering masuk dalam entah itu capres atau cawapres. Kalau saya boleh tanya pribadi Pak U sebenarnya lebih ingin Pak RK maju ke pilpres atau barengan lagi di pilkada? Saya ada 2 kacamata yang dipakai dalam konteks ini. Yang pertama, sebagai orang Sunda, saya ingin Pak RK maju menjadi presiden ataupun wakil presiden. Karena belum pernah ada orang Sunda jadi presiden. 7 orang berlalu, 76 tahun negara ini merdeka, orang Sunda belum ada yang menjadi presiden. Bukan kami primordialisme, tapi wajar sebagai orang Sunda punya keinginan seperti itu. Apalagi hak pilih Jawa Barat kan sangat luar biasa. 21% di tingkat nasional hak pilihnya ada di Jawa Barat. Masa sih pilih orang lain terus? Yang kedua, Jawa Barat, orang Sunda, ini ada bukan ada anekdot ya, ada pepatah lah. Orang Sunda memimpin, insya Allah yang dipimpinnya akan lebih baik dan lebih sejahtera. Itulah intinya. Tapi di saat kacamata yang lain, saya pun masih butuh sosok Pak Emil di Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat ini masih perlu pembenahan yang sampai saat ini di bawah kepemimpinan Pak Emil belum sempurna. Sekalipun memang tidak ada yang sempurna kecuali rokok ya. Tetapi ini semua harapan kami tetap nomor satunya beliau menjadi presiden supaya kewenangan dan keilmuannya lebih bermanfaat secara nasional. Ya kalaupun tidak ada itu dan ini, nah kembali lagi ke Jawa Barat dan bersama lagi dengan saya. Apa Pilpres 2024 ini memang benar-benar bisa jadi momentum untuk orang Sunda masuk? Iya, menurut kami bisa jadi momentum karena orang Sunda sekarang semakin sadar. Kemarin saya bertemu dengan keluarga besar ya masyarakat Sunda, tokoh-tokohnya yang jadi jenderal, baik itu di kepolisian, baik itu di TNI, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pejabat, yang menjadi seniman, olahragawan, yang mengharumkan negara ini kemarin kumpul di Bandung. Saya hadir, komitmen itu sudah menguat, begitu. Sebenarnya dari pandangan Pak UU secara pribadi, sosok Pak RK itu kayak apa? Pak RK itu intelektual ya. Yang kedua, Pak RK itu orangnya menghargai
dan juga suka mendengarkan kalau orang ngomong. Kemudian kalau ingin sesuatu sama Pak RK tidak bisa tiba-tiba minta anu, nggak bisa. Tapi harus diberikan dulu alasan. Panjang lebar baru ujungnya Pak saya ingin ini. Artinya harus dirasionalkan dulu kalau punya keinginan ke Pak RK. Memang betul sih ya. Keterangan juga bilang man tatakallam bila dalil lam yusma. Siapa orang yang ngomong tanpa berdasarkan dalil gak usah didengar gitu. Jadi kalau Pak Emil mengabulkan sesuatu itu harus benar-benar dengan keilmuan gitu, seperti itu. Ya. Pak UU, kita ini kan lagi ada di ruang kerja pribadi Pak UU. Dari awal ketika saya datang, saya ngeliat ada yang unik dari ruang kerja pribadi ini. Apalagi ini adalah rumah pribadinya Pak UU. Sebenarnya boleh kamera bisa lihat ke arah sana. Ini sebenarnya ruang apa sih Pak UU? Ini ruang multiguna ya. Pertama betul ada ruang kerja. Kenapa saya ruang kerjanya di luar, tidak di kantor ataupun di ruangan? Ini saya seneng bebas gini pandangan. Jadi akan menambah pola pikir saya, akan menambah inspirasi dan yang lainnya di saat saya kerja di luar seperti ini. Kan ada pepohonan, mata saya saraf saya fresh gitu ya. Yang kedua, di sini juga ada disimpan mobil-mobil yang biasa saya kendarain atau yang biasa saya lihat otak-atik. Jadi di saat saya penat kerja langsung lihat mobil, ya seneng sekali kan begitu. Kemudian juga di sini tamu tuh mohon maaf ya, ada 2 di sini tempat ininya. Yang pertama tamu yang biasa kita terima di sini urusan kedinasan, ada juga tamu yang biasa di sini orang Sunda otok ngowo di dia gitu. Teman-teman lah masyarakat yang tetangga di sini yang hanya ngerokok dengan saya, hanya ngopi, hanya ngobrol ngalir ngidul gitu. Ada anak-anak baru di sini. Nah, kursinya beda lagi di sini kursinya. Jadi ada 4 fungsi tentang ruangan ini, makanya ini terbuka, tidak ada kaca, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Belong lah kata orang Sunda. Seperti itu yang saya manfaatkan dari ruangan yang sebesar ini. Iya, tadi Barhu itu apa Pak? Boleh jelaskan tahu? Barhu itu singkatan dari Barisan Khuriyatul Ummah. Jadi keinginan kelompok ini memerdekakan umat ataupun masyarakat dari kemiskinan, dari pendidikan, dari kesehatan, dan juga kemiskinan-kemiskinan atau kelemahan-kelemahan yang lain. Huriyah kan artinya merdeka. Berarti huriyah itu tidak punya beban, tetapi dia berdiri sendiri, tidak tergantung terhadap orang lain. Nah, ini kelompok ini yang sekarang sedang begitu booming juga ya di kabupaten kota. Alhamdulillah banyak yang merespon, banyak yang mendukung. Tetapi kita bisa Khuriyatul Ummah ini kalau kita punya kekuatan jamaah, kekuatan ekonomi, kekuatan kekuasaan. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghimpun kekuatan tersebut untuk Khuriyatul Ummah. Termasuk saya menjabat wakil gubernur dan sebelumnya tujuannya adalah ridho Allah, sirotnya menjadi pejabat untuk Khuriyatul Ummah. Karena ini kan nyatu ya Pak dengan garasi. Ya. Kalau saya lihat-lihat terus saya baca-baca tentang Pak UU itu dikenal dengan kolektor mobil klasik, mobil jadul. Sebenarnya ada berapa banyak Pak UU mobil yang udah di koleksi? Jadi saya ini ya Kang sebenarnya bukan koleksi ataupun kolektor. Wah terlalu tinggi saya. Cuma saya punya sejarah tersendiri aja terhadap mobil-mobil tersebut. Misalnya kenapa saya sekarang ada mobil primer Holden atau orang lain suka bilang ada Kingswood tapi seperti itu adanya. Pertama saya punya mobil itu diberikan oleh kakek saya di saat SMA kelas 3 saya dikasih mobil Kingswood. Nah dengan Kingswood ini saya pertama punya mobil. Banyak kenangan, banyak juga keindahan, banyak juga karudat kepusing, maklum mobil tua ya. 6 silinder, itu kan mobilnya gede, saya hanya SMA. Pokoknya sedan ini kalau dibawa ke sekolah, pulang sekolah pasti 10 orang masuk. Depan 5 dengan saya, karena joknya nyatu kan. Belakang 5, jadi 10 orang. Dan terkadang saya suka nganterin ke teman-teman rumah saya ini.
tujuannya cuma ingin tahu di mana sih rumahnya gitu. Karena saya orang kampung, ingin kenal, ingin tahu sampai rumahnya supaya suatu saat ada keperluan atau butuh apa gitu untuk bertemu, saya tahu dengan rumahnya. Pernah saya suatu saat karena orang kampung ya, saya tuh nganterin ke rumah situ. Kemudian beberapa bulan kemudian dianterin ke rumah yang lain, pada rumahnya itu. Kenapa kamu pindah rumah? Itu dijual. Dalam pikiran saya, kok ada rumah dijual sih gitu kan? Kan kalau di kampung rumah dijual apalagi di pesantren kan nggak ada gitu kan. Lahir di situ, gede di situ, kadang-kadang mati juga di situ kan seperti ini. Kok ada rumah dijual di kota gitu, saking orang kampungnya saya gitu. Jadi sekali lagi masalah mobil bukan kolektor, tapi saya hanya punya memori-memori tersendiri aja. Seperti yang biasa kami lakukan. Seperti sekarang kan kenapa saya punya Kijang kotak. Kijang kotak kan itu pertama saya bisa nyetir di saat SMP kelas 2 dengan Kijang kotak. Kenapa? Karena pesantren dulu dikasih mobil sama Menteri Agama untuk operasional pesantren. Nah saya kan cucu pertama mungkin agak inilah berani gitu kan, supirnya santri. Maka saya sering belajar akhirnya bisa. Jadi ada kenangan tersendiri dengan Kijang kotak itu. Dari sekian banyak mobil klasik itu, ada yang paling favorit nggak? Saya yang paling favorit yang itu, yang pemberian kakek saya itu, yang King Sud itu pemberiannya. Mobil tua tapi sudah power steering, kemudian remnya sudah disc brake, dan juga dalamnya sudah mantap lah gitu. Ada AC yang dingin, ada juga heaternya, dan saluran airnya, saluran udaranya ada buat muka, buat kaki gitu, buat jadi kayak mobil-mobil sekarang gitu. Kemudian spionnya juga kan dioper-opernya di ini dari dalam. Padahal mobil tahun 73 itu. Ada cerita menarik tentang mobil jadul ini dengan Bapak keseharian jadi pemimpin di Jawa Barat. Sekarang apa dulu, Pak? Dulu. Saya kan mobil itu 6 silinder. Bensinnya jahat. Saya tidak begitu banyak duit, malum orang kampung dan tidak punya pendapatan. Suatu saat saya lagi pakai, kepikir saya, di soloyongkeun, diangklengkeun, apa bahasa Indonesianya? Diprelok. Saking ingin iritnya, kuncinya dimatiin sama saya, di stop begini. Ternyata kan setirnya ngunci dong. Setirnya ngunci, remnya kan disc brake, nggak bisa ngerem karena mesinnya mati. Yang akhirnya kena kesolokan. Mau untung malah buntung. Hanya berpikir tentang bensin, ternyata remnya nggak bisa direm, setirnya nggak bisa belokin, akhirnya nyungsep di solokan. Pas dinas pernah bawa mobil jadul terus ada larangan gitu? Oh sering saya kalau lagi di kabupaten ada acara, saya pakai mobil turung-tung, pas mau masuk ke parkir, Pak UU mohon maaf ini buat Pak Bupati nggak bisa. Saya bilang satu aja mobil di sini parkir, nggak bisa untuk Bupati, oke saya mundur. Padahal muka saya sudah dibuka Pak. Udah mungkin mundur aja, saya pindah seperti itu gitu. Yang kedua, saya di Sukabumi pakai mobil turung-tung mau ngisi bensin. Pak mohon maaf premiumnya sudah habis, ada juga Pertamax begitu. Jadi dia berpikir yang pakai mobil turung-tung duitnya nggak ada, maka bilangnya premiumnya sudah habis, ada juga Pertamax kan begitu. Suatu saat juga makan di rumah makan, Pak pesan apa? Sop gurame. Ya balik lagi, Pak pesan apa? Sop gurame saya bilang. Sampai 3 kali. Oh kalau nggak ada sop gurame nggak apa-apa, saya bilang sudah sah nasi timbel komplit. Gitu. Saya tanya nggak ada sop gurame, ada Pak. Kenapa beberapa kali tanya? Nggak pakai meyakinkan aja. Karena saya turun pakai turung-tungan begitu, banyak lah. Makanya memang benar kata Rasul ya, wahkum bidawahir wala tahkum bisaroir. Menghukumi orang itu ya jangan dalamnya, luarnya aja. Kalau dalamnya keluarnya sudah penampilan pakai turung-tung, ya sudah pesen sop gurame aja, nggak diladenin kan. Jadi Pak UU kemana-mana itu nyetir sendiri? Terkadang saya nyetir sendiri kalau bawa mobil jadul. Karena kalau bawa mobil jadul, diseterin orang nggak enak. Justru enaknya itu, nyamannya itu dipakai sendiri. Dan kalau pakai mobil jadul jangan ingin cepat.
tapi ingin nyaman, ingin nyantai, enak, gitu, seperti itu. Jadi ada keenakan tersendiri ya. Kalau pakai mobil baru memang kenyamanan tidak bisa didustai, itu ada ya. Tetapi kalau pakai mobil lama ada kebahagiaan tersendiri yang sulit digambarkan dan sulit dicari di mobil baru. Gitu. Ya, tadi Pak UU bilang kakek. Ini kakeknya Pak UU. Ya, ini kakek saya. Tapi kalau saya melihat gambar ini, Iya. itu mengingatkan saya dengan tokoh DITI. Ini sebenarnya tokoh DITI, bukan? San, resimen santri tapi putri nih. Oh, cantik-cantik kan? Soleha-soleha semuanya.